pemirsa. Bagaimana kabar Anda dan juga Putih? Aku alhamdulillah sehat. Ocha gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semoga di hari Senin ini tetap selalu bersemangat. Betul. Dan bagaimana kemarin Anda pemirsa weekendnya semoga menyenangkan ya. Kalau Putih gimana? Aku sih kebetulan di Jakarta aja karena masih banyak kerjaan Ocha. Kalau Ocha gimana? Sempat liburan nggak? Gak sempat liburan, tetapi pokoknya aku menikmati aja meskipun sedikit capek ya. Betul, ya. Dan pastinya kita juga berharap pemirsa yang ada di rumah pun juga tetap bersemangat bersama dengan kita berdua di sini. Ada saya Ina Rosalin. Dan saya Novia Putipama, selama satu jam ke depan kita akan menemani Anda semuanya. Tentunya di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Pemirsa, ratusan warga menggeruduk rumah pengelola tabungan paket lebaran di Kampung Cambai, Kabupaten Tangerang. Warga yang mayoritas emak-emak ini meminta pengembalian uang yang sudah mereka setor lantaran paket lebaran berupa sembako hingga kini tak kunjung diberikan. Rumah pengelola tabungan paket lebaran, pasangan suami istri berinisial HS dan ID, digeruduk ratusan emak-emak yang kecewa tak kunjung dapat paket lebaran. Padahal mereka sudah menyetor tabungan sejak awal tahun 2020 lalu. Saat dilakukan musyawarah, US, HS, dan ID mengaku uang tabungan paket lebaran milik 700-an warga dari 3 kecamatan ini habis karena tertipu oleh dukun pengganda uang di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ini warga saya ikut korban juga. Katanya uangnya hilang, habis, musibah. Ya tahu musibahnya apa kan? Kalau dipertanyakan itu musibahnya apa? Saya dengar, saya selidiki, katanya uangnya digandain, penggandaan uang di Cianjur katanya. Kata beliau yang pengakuan beliau itu. Entah kami nggak tahu, yang penting paket kami itu keluar. Itu udah berjalan 5 tahunan. 5 tahunan, baru ini emang. Tapi sebelumnya lancar? Lancar, bagus. Saya akui sebelumnya bagus, luar biasa. Tapi tahun ini 2 minggu jelang lebaran, pasar grosir Cipulir ramai dikunjungi pembeli. Ya, warga berburu pakaian dan kebutuhan lebaran lainnya. Gajang. Beginilah kondisi pasar grosir Cipulir, Jakarta Selatan. Ratusan warga antusias berburu pakaian meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 minggu lagi. Warga memilih belanja di pasar grosir pakaian terbesar kedua di Jakarta ini karena memiliki harga dan kualitas yang tak kalah bagus dari pasar lainnya. Padatnya pembeli membuat omset pedagang mengalami kenaikan dari hari biasanya. Ada peningkatan dari kemarin. Nah, ada peningkatan kemarin Bu ya? Berapa persen Bu peningkatannya Bu? Kali berapa persen ya? 80% kali. 80% ya? Nah pemirsa dan juga Putih, kalau misalkan tadi kita sudah melihat ya, pasar grosir Cipulir saja itu sudah ramai pembeli. Nah bagaimanakah dengan kondisi pasar Tasik yang berada di kawasan Cideng? Untuk itu pemirsa, untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan reporter Riki Harahap dan juga juru kamera Galih Bagas. Halo Riki, selamat pagi. Bagaimanakah kabarnya Anda di pasar Tasik ini? Apakah sudah buka mulai jam 4 pagi ya? Ya, Putih, Ocha dan juga pemirsa, kalau kondisi di pasar Tasik, kawasan Cideng, Jakarta Pusat, ini sejak pagi tadi sudah sangat ramai didatangi oleh para masyarakat ataupun para pembeli yang ingin berburu pakaian lebaran untuk di lebaran Idul Fitri nanti begitu. Yang kami lihat memang kalau pasar ini buka dari jam 4 subuh sehingga jam 1 siang nanti sudah sangat ramai. Kami tadi tiba di lokasi ini sekitar jam 5 subuh, jam 5 pagi kira-kira seperti itu, dan sudah sangat padat sekali
sekali, banyak sekali para pembeli yang datang ke pasar ini untuk memberi baju-baju lebaran begitu. Kenapa dibilang pasar Tasik ya? Begitu mungkin menjadi pertanyaan karena memang mayoritas para pedagang yang berjualan di lokasi ini adalah mereka yang berasal dari Tasikmalaya, dan pasar Tasik ini memang beroperasi hanya pada hari Senin dan hari Kamis saja. Sementara itu para pedagang yang berasal dari Tasikmalaya ini tiba di pasar Tasik ini sekitar pukul 1 pagi untuk berjualan di lokasi ini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa pasar ini ramai begitu ya? Ramai karena memang banyak sekali pakaian-pakaian ataupun pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menggunakan baju lebaran. Kemudian harga-harga satuannya juga bersahabat, sekitar harganya 70 ribuan sampai 200 ribuan per pieces begitu. Mulai dari baju koko, kemeja, baju gamis, dan lain-lain, baju-baju yang bisa digunakan untuk baju lebaran nanti bisa ditemui di Pasar Tasik Cideng, Jakarta Pusat ini. Nah, yang membedakan selanjutnya adalah Ocha yang membuat unik dari pasar ini. Jadi para pedagang ini dia tidak jualan di lapak-lapak seperti pada pasar pada umumnya. Jadi mereka berjualan dengan menggunakan mobil bak terbuka di bagian belakang. Kemudian para pedagang ini menjajakan dagangannya yang bisa nanti langsung dipilih oleh para pembeli di lokasi ini. Nah, bukan hanya dari dagangannya saja, terus juga mayoritas dari pedagang di pasar Tasik ini mereka memproduksi sendiri barang-barang dagangannya yang kemudian bisa nantinya untuk dijual ke para pembeli. Selain itu juga tidak hanya untuk grosir saja ya yang berbelanja di sini, tetapi juga untuk eceran, untuk pembeli satuan juga bisa untuk berbelanja di lokasi ini. Tadi bahkan kami sempat berbincang dengan salah satu pedagang di sini, mereka itu berasal dari Sukabumi, yang jauh-jauh dari Sukabumi datang ke lokasi ini sekitar pukul 1 pagi untuk bisa berbelanja pakaian-pakaian untuk menjelang hari Lebaran. Sementara itu memang kami berbincang juga dengan salah satu pedagang yang mengatakan omsetnya juga mengalami kenaikan selama mendekati Lebaran ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang berbelanja. Nah, terkait dengan jenis apa saja barang-barang dagangan yang banyak diminati di pasar ini, salah satunya ini mungkin ya yang bisa kami tunjukkan kepada Andi, ini adalah pakaian Lebaran namanya burkat begitu yang banyak diminati oleh para pembeli di pasar ini. Bisa Anda saksikan Ocha dan juga pemirsa, memang bahannya unik begitu ya, dengan pernak-pernik ataupun aksesoris-aksesoris dengan warna yang ciamik begitu. Ini sangat menarik sekali nantinya untuk digunakan ataupun untuk dikenakan para masyarakat untuk menyambut hari Lebaran nanti begitu Ocha dan juga pemirsa. Untuk sementara demikian laporan dari Pasar Tasik Cideng, kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki Harahap atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, tetap bersemangat dan pastinya harus menjaga kesehatan ya. Nah, pemirsa dan juga Putih, kan ini jelang Idul Fitri nih, pastinya kita tidak tidak harus semuanya serba baru saja ya, betul. Tetapi kita juga harus menjalin silaturahmi dan juga mendapatkan pahala dan juga keberkahan betul ya sekali. Pada saat hari kemenangan tiba ya. Baiklah pemirsa dan juga Putih, kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini agar tidak menjadi korban para pengedar uang palsu ya. Ini hati-hati, ada baiknya melakukan penukaran uang jelang Idul Fitri itu langsung ke jalur yang resmi. Nah, salah satunya adalah Bank Indonesia. Ya, betul sekali Ocha, jelang Idul Fitri ini Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang lebih dari 5.000 titik yang tersebar di Indonesia. Bank Indonesia membuka layanan bank keliling untuk dapat dimanfaatkan warga yang ingin menukarkan uang baru jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Penukaran keliling ini dilakukan di 5.066 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Antusias warga yang ingin mendapatkan uang baru terbilang tinggi. Selama 2 hari saja, Bank Keliling Bank Indonesia yang berada di Gelora Bung Karno menyediakan uang mencapai 19 miliar rupiah. Secara keseluruhan, BI telah menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun rupiah. Masyarakat yang ingin menukarkan uang dibatasi maksimal 3,8 juta per KTP. Untuk menukarkan pecahan uang lebaran, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online. Di sini kita buka dengan 5 kendaraan dan untuk sekitar 5.000 penukar. Itu yang 5.000 itu yang mendaftar. Tetapi kami juga buka untuk go show. Rata-rata kami bawa ke sini tiap hari rata-rata 9,5 miliar, ya kan? Rata-rata habis ya.
karena juga ada yang gosok kita layani gitu loh. Nah, di sini kita melihat bahwa masyarakat punya pilihan untuk memilih di mana lokasi mereka akan memilih. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sumatera Barat. Satu pengendara motor tewas dan 14 orang lainnya alami luka-luka. Seperti ini kondisi sejumlah kendaraan usai terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sebuah truk pembawa alat berat mengalami remblong. Sebanyak 7 kendaraan sepeda motor dan mobil dihantam truk saat di jalan menurun. Selain menghantam kendaraan, truk juga menabrak satu unit ruko milik warga hingga porak-poranda. Melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan tersebut. Dari informasi yang didapat bahwa terhitung 15 korban dari kejadian ini dan 1 korban meninggal dunia. Selanjutnya pihak kepolisian Resor Padang Panjang melakukan olah TKP. Demikian dilaporkan dari BPBD Pusdao Padang Panjang. Iya, mengecek kendaraan secara berkala itu memang penting sekali ya, Putih ya. Nah, ini terlebih soal rem agar kecelakaan serupa itu tidak terjadi lagi. Ya betul sekali Ocha, dan berbicara tentang kendaraan nih, gimana kalau kita pantau arus lalu lintas dulu. Di Simpang Mampang, Jakarta Selatan sudah ada Bribda Mercy. Bribda Mercy, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas pasca libur panjang kemarin? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Oce dan juga Putih, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan, di mana mobilitas kendaraan pada pagi hari ini masih terpantau cukup lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Semanggi maupun Kuningan yang akan menuju ke arah Warung Buncit saat ini terlihat cukup ramai dengan kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan pribadi, yakni kendaraan roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk situasi arus lalu lintas yang sama bagi kendaraan yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan Kapten Tendean, terlihat terjadi adanya perlambatan kecepatan menjelang masuknya antrian traffic light, selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan imbas dari adanya pertemuan kendaraan dari arah Warung Buncit dan kendaraan dari arah Gatot Subroto via flyover juga yang akan menuju ke arah Tendean. Dan selanjutnya lalu lintas dari Jalan Kapten Tendean akan menuju ke arah Kuningan maupun Semanggi saat ini juga sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Sementara untuk kendaraan dari arah Jalan Kapten Tendean yang akan menuju Warung Buncit saat ini juga dalam kondisi ramai, namun seringkali mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih mengalir dengan kecepatan normal berkisar 35 sampai 45 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda pengendara agar selalu berhati-hati dan juga selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada, serta khususnya pengendara roda 2 agar tetap berada pada jalurnya yang benar dan tidak melawan arus lalu lintas karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan memang diprediksi peningkatan jumlah kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi hingga pukul 9 pagi nanti, di mana masih di jam berangkat aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Gatot Subroto maupun Pancoran yang akan menuju Warung Buncit saat ini juga masih terlihat dalam kondisi ramai relatif lancar. Namun kami himbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga antisipasi adanya kendaraan yang akan terbalik ke arah Gatot Subroto dan Pancoran. Tepatnya di bawah flyover juga mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti pejalan kaki dan juga pedagang di sekitar kawasan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda pengendara yang sudah selalu tertib berlalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light dan juga tidak menerobos jalur busway. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam telah terjadi 190 kasus laka lantas. Dengan rincian 12 meninggal dunia, 11 luka berat dan 138 luka ringan. Dan dari 190 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya,
kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari Mampang, Jakarta Selatan dan kembali ke studio bersama Ocha dan juga Putih. Baik, Bribda Mercy, terima kasih atas informasi Anda. Selamat menjalankan tugas kembali dan salam presisi. Nah itu dia tadi laporan lalu lintas di Mampang dan sekitarnya. Seperti tadi pesan dari Bribda Mercy tetap harus menjaga peraturan lalu lintas yang ada karena ya. ini hari Senin juga ya Ocha, pasti kita banyak yang melakukan aktivitas tentunya, jadi tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas. Tepat sekali dan selalu mencek kendaraan Anda ya. Remnya dicek juga. Iya, Betul ya. Oke baiklah pemirsa, berikut ini ada kisah pilu datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Di mana seorang ibu dan bayi yang baru ia lahirkan tertahan di sebuah rumah sakit karena tak sanggup melunasi biaya persalinan. Ya, sang ibu sempat dirujuk ke rumah sakit oleh bidan setempat karena posisi bayi sungsang saat hendak melakukan persalinan. Bayi Aprilia Fitriani Kusuma Putri yang lahir pada 6 April lalu terpaksa terus bermalam di Rumah Sakit Muslimat Kabupaten Ponorogo karena belum bisa melunasi biaya persalinan sesar senilai lebih dari 8 juta rupiah. Proses sesar sendiri terpaksa dilakukan pihak rumah sakit mengingat kondisi bayi berada pada posisi sungsang. Sementara itu orang tua bayi hanya mampu melakukan pembayaran senilai 3 juta rupiah. Sementara itu Humas Rumah Sakit Muslimat membantah telah menahan bayi dan ibunya. Saya sudah berusaha, hanya dapat sekitar dana 3 juta. Sudah saya titipkan ke pihak pasien. Harusnya biaya yang dikeluarkan biaya Pak? Berapa? 8 juta 100. Terus uangnya Bapak? 3 juta. 3 juta. Terus gimana Pak ini langkah selanjutnya Pak? Ya kita mencari pertolongan lewat grup. Siapa yang bisa membantu, tolong berbantu. Waktu atau gimana sih Pak? Enggak ditahan tuh enggak Mas, karena beliau menyampaikan dari Senin atau Selasa mau karena menunggu transferan dari keluarga ya sudah. Karena uangnya memang kurang atau gimana Pak? Iya, infonya baru ada. Nah pemirsa, berikutnya kita cek apa saja yang sedang menjadi trending topik di Instagram ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat dan rekan kerja nanti. Topik pembicaraan pada urutan pertama, ada hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 yang diperingati pada hari Minggu 9 April kemarin, mengundang decak kagum warganet. Pada upacara yang digelar di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, ada atraksi manuver alusista sebanyak 82 pesawat TNI AU dan 3.000 lebih prajurit. Dan topik pembicaraan berikutnya yang sedang menjadi perbincangan hangat, ada penyanyi dangdut pemilik Goyang Ngebor, Inul Daratista, menjenguk korban penganiayaan David Ozora. Bahkan David sempat memegang kumis suami Inul, Adam Suseno. Dan yang terakhir nomor ketiga, ada lanjutan tentang Liga Inggris. Arsenal yang berhasil menahan imbang 2-2 Liverpool. Dengan hasil imbang ini, Arsenal kukuh bertengger di puncak klasemen Liga Inggris, selisih 6 poin dari Manchester City. Ya pemirsa, itu tadi beberapa trending topik ya yang bisa Anda buat topik pembicaraan hari ini. Tentunya Ocha dan pemirsa. Ya tepat sekali, topik pembicaraan bersama dengan teman-teman Anda atau rekan ataupun kerabat Anda. Saya menunggu waktu berbuka mungkin ya. Betul sekali. Nah ini tadi berbicara soal David Ozora ya, yang bahagia sekali setelah dijenguk Inul Daratista dan suaminya. Nah kami juga memiliki informasi lengkapnya nih pemirsa. Jadi tuh ya awalnya David Ozora yang sedang dirawat di rumah sakit ini punya satu permintaan. Ya, dirinya ingin memegang kumis Mas Adam Suseno, suami dari Inul Daratista. Suasana bahagia pun terlihat di kamar rawat remaja yang jadi korban kekerasan tersebut. Izin dulu dong. Gila ya, aku kalau jadi orang tuanya David ya.
Momen David memegang kumis Adam Suseno diunggah Inul di akun Instagram dan Twitter pribadinya. Saat membesuk David, Inul langsung menanyakan lagi soal permintaan David yang ingin memegang kumis suaminya itu. David pun langsung sumringah sambil mengiyakan ucapan Inul itu. Setelahnya, Adam Suseno pun langsung duduk mendekati David Ozora. David tampak sangat gembira setelah bisa memegang langsung kumis Adam Suseno. Sebelumnya, ayah David sempat membagikan video permintaan anaknya setelah siuman dari komanya. Ia menyebut bahwa salah satu permintaan David ketika sadar yakni ingin memegang kumis Adam Suseno, suami dari Inul Daratista. Ya, itu tadi permintaan dari David Ozora memang sedikit unik ya, tapi mudah-mudahan dengan diiyakannya permintaannya ini, David Ozora bisa kembali semangat dan tetap melanjutkan pengobatannya secepatnya hingga sembuh ya, sehingga cepat pulih. Iya, baiklah pemirsa, kita berharap untuk doa yang terbaik untuk kesembuhan David Ozora ya. Tentunya. Baiklah pemirsa, perayaan HUT TNI AU berlangsung meriah. Ya, tidak hanya ada atraksi udara, sejumlah nama besar di Indonesia tampak larut berjoget bersama warga yang hadir. Landasan udara Halim Perdana Kusuma digoyang, mulai dari warga, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Udara, Panglima TNI hingga Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri berjoget bersama. Kemeriahan ini terjadi pada acara perayaan Hari Jadi TNI AU yang digelar pada Minggu 9 April 2023. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali pun turut larut dalam tembang lagu Ojo Dibandingke. Tak heran suasana perayaan HUT ke-77 TNI ini menjadi lebih cair dan tanpa terkesan kaku. Selain dimeriahkan dengan acara hiburan, perayaan HUT TNI ini juga menyajikan atraksi manuver alusista. Sebanyak 82 pesawat dari berbagai tipe, mulai unsur tempur, transportasi, dan helikopter dengan melibatkan 271 penerbang dan navigator. HUT ke-77 TNI AU melibatkan sebanyak 3.300 prajurit, terdiri dari 2.200 pasukan di darat sebagai pasukan parade dan defile, serta 1.100 prajurit lainnya adalah awak pesawat dan ground crew yang mendukung pesawat. Ya, tadi sudah kita lihat bersama kehebatan TNI AU. Tentunya kita ke depan berharap TNI AU tetap profesional, modern dan tangguh dan disegani di kawasan. Ini merupakan tema kita pada hari ini. Ya pemirsa, berikut ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, tapi kita akan hadirkan setelah beberapa berita yang akan hadir saat ini, tetap di Obrolan Pagi. Sarapan informasi pagi Anda. Ambil kirim duit juga bisa, isi pulsa listrik BPJS, bayar cicilan motor dan lainnya. Agen partner dari TNI melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita mendapat berkah dan amalan Ramadan tahun ini. Mari bersatu meraih berkah. BTV bersatu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang,
memberikan inspirasi dari kisah mereka dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama BTV Bersatu Raih Berkah. Penampilan keren dengan kolaborasi apik dari Equity. Ingin menyapamu, Penyanyi cantik Shakira Jasmine bernyanyi dan bercerita bersama. Dan penampilan dari grup Dialog Senja tampil keren dengan suara merdu. Halo, kami dari Dialog Senja. Aku Shakira Jasmine, saksikan Epi. Senin jam 8 malam hanya di BTV Bersatu Raih Berkah. Berbagai macam pesan tentang kehidupan kita. Gembira bagi orang-orang yang bersabar. Saya akan bersedekah nunggu kaya. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Bareng Gus Miftah, puasa di bulan suci ini menjadi happy. Jangan Allah. Gantungkanlah semua permintaanmu hanya kepada Allah. Saksikan Happy Ramadan bersama Gus Miftah hanya di BTV Bersatu Raih Berkah. Berbincang bersama orang nomor satu untuk akurasi dan inspirasi. Mendatangkan narasumber yang kompeten dari berbagai bidang. Dedikasi untuk informasi yang aktual dan faktual. Jangan lewatkan suguhan menarik dengan obrolan yang eksklusif. Saksikan Obrolan Malam, Senin sampai Jumat hanya di BTV. Menambah wawasan serta pemahaman seputar sejarah, kebudayaan, fenomena, dan asal mula ditemukannya sesuatu di sekitar kita. Asal-usul spesial Ramadan, Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV, Bersatu Raih Berkah. Ibadah di bulan suci Ramadan yang berkah dengan menambah wawasan, serta pemahaman dan informasi seluruh dunia. Dikemas detail di sini. Saksikan Jendela Dunia Spesial Ramadan setiap hari di jam berikut hanya di BTV Bersatu Raih Berkah. Berkeliling kota untuk mencari makan. Wow. Deretan makanan nikmat hingga unik siap disantap. Katanya nggak pedas. Rekomendasi tempat-tempat makan yang enak-enak, yang viral-viral atau yang Nyari makan, Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Bersatu Raih Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami hanya di Obrolan Pagi. Dan kita awali segmen kedua kali ini dengan berita utama dari Harian Investor Daily edisi Senin 10 April 2023. Nah di sini pemirsa, untuk rubrik National and Politics, tingkat kepuasan publik kepada Presiden mencapai 76,8% dan kemudian dari Market and Corporate, Telkom tebar dividen sebesar 20 triliun rupiah. Kemudian di sini juga ada profil dari Lani Darmawan, jiwa bahagia berikan hasil yang terbaik. Ya, selanjutnya ada headline dari Investor Daily yaitu perlu perbaikan struktural untuk dongkrak rupiah yang undervalue. Rupiah menguat karena faktor global. Itulah beberapa headline news dari Investor Daily. Hari ini Senin 10 April 2023. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca Harian Investor Daily hari ini. Ya, berikutnya akan kami sampaikan kabar baik dari Temanggung, Jawa Tengah, di mana sejumlah warganya punya terobosan baru nih, menciptakan pesawat ultralight dengan bahan baku 90% buatan dalam negeri. Nah uniknya pemirsa, pesawat ini menggunakan bahan bakar Pertamax seperti kendaraan bermotor lainnya.
Siapa bilang pesawat terbang hanya bisa diproduksi oleh alat canggih skala pabrik? Di tangan warga Temanggung, Jawa Tengah, pesawat ultralight dengan 90% bahan baku produk lokal Indonesia bahkan berhasil mengudara. Lebih lagi nih, pesawat Swayasa atau eksperimental ini tidak menggunakan aftur sebagai bahan bakar, melainkan bensin berjenis Pertamax. Adalah pesawat Aerotex X1 Apache. Penggagas utama pesawat ini terdiri dari 2 orang, di mana setiap orangnya membangun tim yang ahli di sejumlah bidang, seperti ahli dalam aeromodeling dan ahli dalam bidang mekanik perbengkelan. Pipa aluminium jenis tertentu yang memang spesifikasinya yang dibutuhkan. Untuk mesin sendiri, mesin menggunakan mesin Rotax 447 yang biasa digunakan untuk rekan-rekan para motor, yang memang didesain khusus untuk berat dan output power yang digunakan untuk pesawat terbang. Memang nggak secanggih pabrik dalam melakukan pembangunan pesawat, tapi menggunakan peralatan sederhana pun, pesawat ini bisa cus melesat ke langit lepas. Nah, buktinya pesawat berpenumpang 1 orang ini berhasil melakukan uji coba terbang di hanggar Fasi Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta belum lama ini. Pesawat ini lebarnya ini 9,5 meter dan panjang depan sampai belakang 4,5 meter. Terus 1 unit pesawat ini menghabiskan dana kurang lebih 150 juta rupiah dalam pengerjaannya selama 9 bulan ini. Memang belum bisa jadi pesawat komersil berpenumpang. Tapi, pesawat ini punya fungsi yang tak kalah penting, yakni untuk memantau hutan, lahan perkebunan, hingga penyemprotan pertanian. Karena kecepatan pesawat ini relatif ringan, yakni maksimal 60 km per jam. Rio Budi Santoso, Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan kalau produksi minyak kita tidak dapat meningkat per hari, hanya dapat menghasilkan 5 hingga 6.000 barel per hari. Adalah konsumsi BBM terus meningkat hingga 1.500.000 barel per hari. Nah, gimana nih ya kita selama ini yang masih sangat bergantung dengan bahan bakar minyak. Salah satu solusinya adalah kendaraan listrik. Lalu kendaraan listrik yang seperti apakah yang cocok? Mari kita simak liputannya berikut ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa langit Jakarta sering tampak kelabu? Berdasarkan sebuah situs pengukur kualitas udara di Jakarta saat ini, konsentrasi PM2.5, partikel kecil di udara yang dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan udara tampak berkabut kadarnya meningkat 4 kali lipat dari ambang batas kualitas udara tahunan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Kondisi ini merupakan peringatan tanda bahaya untuk kelompok sensitif seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, balita, orang dengan penyakit pernapasan, bahkan penyintas COVID-19. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin mempertimbangkan motor listrik sebagai sarana pilihan bermobilitas, boleh juga nih. Salah satu produk kendaraan listrik berikut merupakan besutan anak bangsa. Dengan 80% komponen berasal dari dalam negeri, produk kendaraan listrik yang mungil dan ringas ini bebas emisi, menyenangkan, dan praktis. Meski dirancang untuk mobilitas skala kecil, namun motor rancangan mantan insinyur Tesla ini mampu menjadi solusi kendaraan di tengah terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan. Apalagi saat ini gaya hidup ramah lingkungan telah menjadi identitas kepapanan. Apakah Anda tertarik memilikinya? Tim Liputan, The Universe.
Nah itu dia ya, kita sudah menyaksikan sekilas produk motor listrik karya anak bangsa yang foundernya ini adalah mantan insinyur Tesla. Nah siapakah dia? Ada Mas Niko Kuestera, co-founder dari CEO dari Quest Motor yang juga pernah menjadi insinyur di Tesla. Halo, selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Baik Mbak Ca. Alhamdulillah. Ini tadi udah kita lihat juga cuplikan dan beberapa videonya ya. Dan Mas Niko ini setelah sekitar 8 tahun ya kerja di luar negeri dan sudah nyaman juga, punya peluang besar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia? Nomor satu karena memang udah kelamaan juga di Amerika kan, sampai 10 tahun. Kedua ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada saat itu kan kerja di Tesla. Udah besar banget sih hitungannya, tapi ingin yang lebih berkontribusi kepada negara lah. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang di tahun 2019. 2019, wah luar biasa sekali ya. Jadi sudah berada lama di luar negeri, sudah banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian balik ke Indonesia untuk melakukan sesuatu yang sangat berharga untuk negaranya sendiri. Nah ini motor listrik ini selama ini kan didominasi ya oleh perusahaan-perusahaan yang sudah established. Dan Anda memulai dari bisa dikatakan tuh semacam home industry ya. Nah karena dimulai dari rumah ke rumah gitu ya. Nah ini kenapa? Kalau dari sisi kita memang dari awal kalau memang tujuannya hanya ingin melakukan bekerja sama atau ya mungkin bahasa kasarnya impor aja gitu, nggak ada gunanya lah semua pengalaman yang saya sudah kumpulin di Tesla. Jadi ngelihat Gesits kan itu bisa gitu, itu produk dalam negeri dan saya percaya kita juga bisa karena memang dari sisi talentanya pun orang-orang Indonesia, insinyur, desainer, dan semua tim yang ngebentuk Quest ini itu semua orang-orang punya talenta luar biasa. Tapi menurut Mas Niko nih, bagaimana peluang dari motor listrik ini di Indonesia? Kira-kira bisa berkembang atau gimana? Melihat dukungan dari pemerintah yang juga ya bisa dibilang nggak pernah stop ya mengarah ke Perpres nomor 55 sampai ke dukungan-dukungan insentif yang akhir-akhir ini kita banyak mendengar, saya cukup yakin, saya bilang yakin banget sih ke depannya atau beberapa tahun mendatang ini akan menjadi mungkin ada gelombang yang cukup besar untuk kendaraan listrik bisa menjadi alternatif penting untuk kendaraan-kendaraan bensin atau ya bensin konvensional maksudnya saya untuk bisa masuk ke penetrasi ke market Indonesia. Oke, nah di sini tadi Mas Niko nih sudah datang ke studio dengan menggunakan motor listriknya. Nah, aku penasaran dong, boleh nggak Mas Niko langsung aja kita mau melihat nih produknya seperti apa dan bagaimana cara mengendarainya ini? Iya, yang kita nyalain dulu, karena memang pakai aplikasi nyalainnya. Oh, ini menggunakan handphone ya? Iya. Ya, boleh ditunjukkan ke layar aplikasinya seperti apa? Seperti ini. Nah mungkin bisa diarahkan zoom ke ya, kamera. Kelihatan. Oke, seperti itu. Itu ceritanya tuh baterainya 78% 78%. ya? Tadi pagi kan baru motoran dari Kemayoran ke sini 15 kilo. Oh, 15 kilo. Jadi hilang 20-an persen. Terus ya masih bisa berarti sekitar 60 kiloan lagi jadinya sekali ngecasnya. Berarti tadi Mas Niko dari Kemayoran sampai ke sini ini menggunakan motor ini. Betul. Berarti aman ya pemirsa ya. Tadi langsung dites drive sama pemiliknya. Oke. Tapi kalau misalnya naik motor tadi, itu Mas Niko tetap pakai helm nggak sih? Tetap pakai helm. Mesti, di negara manapun kalau memang udah masuk ke jalan raya harusnya pakai helm lah. Oke, mungkin boleh sambil dihidupin kali ya? Dihidupkan. Ini udah hidup ceritanya. Udah hidup. Udah. Tapi memang nggak ada suara Emang nggak ada suara, jadi udah bisa digas gitu. Nggak ada suaranya. Oke, jadi nggak bising juga ya pemirsa. Iya, jadi ini udah nyala juga. Gitu. Nah ini untuk sekali nge-charge butuh waktu berapa lama, Mas? Kita memang ada menyediakan 2 macam charger di sini. Charger yang pertama itu yang memang udah dapat itu kita memang dibikin di dalam box ini. Dalam box ini memang ada chargernya. Itu sekitar 250 watt. Jadi bisa ngecas di colokan mana aja. Layaknya TV atau kulkas dan lain-lain. Kalau memang itu mungkin sekitar 8 jam kalau dari penuh banget. Oh, pas lagi tidur tuh ya? Pas lagi tidur. Tentunya. Jadi kalau kita memang tiap hari naik motor sekitar 30 km bolak-balik rumah kantor, itu mungkin ngecasnya sekitar 3 jam lah gitu, udah penuh lagi. Kalau memang nanti kebutuhan memang untuk yang lebih cepat lagi, memang dicolokkan di sebelah kanan, itu memang kita menyediakan colokan fast charger sebagai aksesoris. Dengan colokan 1000 watt, tentunya nggak semua rumah bisa dicolok dengan 1000 watt dengan tenang, itu jadi dijual sebagai opsional.
Berarti kalau full itu bisa jarak tempuhnya berapa? Kalau full bisa sekitar, tergantung juga berat kondisi jalan, dan juga tentunya ya ngebut atau enggaknya gitu. Tapi kurang lebih antara 50 sampai 70 deh. 50 sampai dengan 70. Oke, nah ini Anda kesini tidak menggunakan plat nomor? Iya, pelan-pelan aja, makanya kita 25 km aja kita dijalankan pagi-pagi juga nyantai gitu. Pokoknya sesuai hukum aja. Kalau penggunaannya di ngebut gitu ya, gasnya kencang, berarti baterainya makin cepat juga ya? Habisnya, betul. Habis. Oke. Nah ini kenapa Anda menciptakan motor ini kok mungil sekali gitu? Kenapa nggak sekalian aja motor yang ukurannya biasa gitu kan? Iya. Kecil karena memang saya suka motor kecil. Dari dulu memang hobinya tuh motor kecil. Dan juga dari sisi pemilihan market, waktu kita mau masuk nih kira-kira penetrasinya kompetisi dengan emiten-emiten besar. Kita memilih satu market yang bisa dibilang premium, affordable gitu. Layaknya mungkin kalau brand-brand fashion ada yang affordable tapi premium gitu loh. Jadi kita mau masuk ke area segmentasi di sana, dan juga dengan ukuran segini kita ingin mengincar pasar ekspor. Kementerian Dalam Negeri juga lagi banyak, atau perdagangan juga lagi banyak menggalakkan ke arah ekspor. Jadi ekspor itu mempunyai satu dimensi tertentu di mana ukuran segini itu di negara-negara bule sana tidak mengharuskan menggunakan SIM. Dan juga asalkan nggak boleh boncengan juga. Jadi di atas umur 12 tahun, asalkan menggunakan helm, kecepatannya juga dibatasi. Motor ini itu sebetulnya layak jalan di negara-negara di bagian barat sana. Gitu. Oke, tapi selama mengendarai motor listrik ini di jalanan, pernah nggak sih ditanyain sama warga, misalnya lagi berhenti, atau misalnya diberhentiin polisi gitu, ini apa gitu, pernah nggak ditanyain gitu? Lumayan sering kalau ditanyain nih motor apaan, ini listrik ya, atau di lampu merah juga sering banget. Jadi ada yang ngeliatin gitu ya? Ngeliatin gitu, apalagi kecilnya itu sih. Jadi memang dari sisi ya orang masyarakat ngelihat yang motor kecil unik listrik gini memang belum biasa gitu, dan itu hal yang baik bagi kita tuh, itu hal yang baik gitu. Ini jadi itu unik gitu, yang kita bikin tuh unik, bukan kayak motor bensin layaknya tapi berdinamo listrik, tapi memang dari semuanya, dari sisi desain, penempatan komponen, dan juga estetikanya pun ini nggak kayak motor konvensional gitu. Oke, dari segi keamanannya nih, Mas, ada rasa-rasa takut kesetrum nggak atau bagaimana gitu? Misalkan konslet, enggak dong. Banjir gitu jalan. Kalau dari sisi yang kayak konslet itu sih, karena memang saya dan juga tim banyak banget tim insinyur elektronya. Jadi memang itu menjadi suatu hal yang lazim ketika teman-teman di balai uji atau dinas perhubungan untuk ngetes. Itu harus itu harus sudah ada semuanya pengamanan untuk safety yang setrum itu. Untuk dari sisi yang banjir, hampir semua komponennya ini udah kedap mencapai di IP 66 gitu. Artinya kalau misalnya dibanjirin sekitar 20-30 cm dalam posisi bergerak atau berjalan, itu semuanya aman. Itu juga salah satu alasan kenapa kita taruh box baterai ini juga agak tinggi dari tanah supaya nggak kena air gitu. Iya, nggak kena air. Jadi dia punya ketahanan terhadap ketinggian air banjir di jalanan juga lebih aman gitu. Oke, terakhir harapan Mas Niko, karena Mas Niko juga udah pernah kerja di Tesla, yang mana ini punyanya Elon Musk juga. Nah, mungkin harapannya untuk Indonesia tentang motor listriknya yang Mas Niko buat ini gimana? Dukung produk lokal. Dukung produk lokal. Betul. Orangnya udah jauh-jauh loh, datang udah kembali lagi ke Indonesia, kita harus dukung apa yang menjadi inovasinya beliau ya. Baik Mas, luar biasa sekali pengalamannya, ini pastinya membagi-bagikan informasi yang sangat penting juga, dan juga pastinya juga sangat inspiratif sekali untuk kita semuanya ya. Oke, Mas Niko terima kasih. Sukses selalu untuk motor listriknya, semoga bisa dikenal banyak masyarakat Indonesia. Amin, terima kasih. Boleh Mas Niko dikendarai motor listriknya, mau keluar lewat kiri atau lewat kanan? Lewat situ aja ya. Lewat situ aja ya, hati-hati ya Mas ya. Sambil dijalanin ya, boleh deh. Oke, sampai setir. Oke, kita mau ikut nggak? Aduh, itu sangat
unik sekali ya, motornya sangat kecil dan tidak berisik juga. Betul, ya. aku agak kaget tadi karena ternyata udah hidup padahal suaranya belum ada. Memang itu suatu inovasi yang bagus sekali. Iya, tepat sekali pemirsa ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa Mas Diko menciptakan berbagai macam kendaraan-kendaraan lainnya yang pastinya ini buatan anak negeri yang sangat berkualitas. Ya, bicara tentang motor listrik, kita akan pantau dulu arus lalu lintas. Ada Vito Erlangga di Jawa Tengah. Selamat pagi, Vito. Selamat pagi, Vito. Ya, selamat pagi Putih dan Ocha. Iya, boleh diinformasikan Anda sedang berada di mana, Vito? Ya, Putih dan Ocha, sekarang saya sudah sampai di kilometer 379A, tepatnya di ruas tol Batang Semarang. Tepatnya saat ini saya berada di rest area dan nggak kerasa ya, ini kita sudah 10 hari lagi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan saya melihat sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Semarang ini persiapan demi persiapan untuk arus mudik Lebaran ini nampaknya sudah mulai terjadi di sejumlah titik, salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yang mana kami melihat juga sudah ada pembangunan posko mudik dan juga ada persiapan dari rest area. Dan berdasarkan pantauan kami, posko mudik ini masih didirikan dan nantinya rencananya akan diaktifkan nih pada H-7, dan juga nanti untuk kesiapan rest area ini juga pengecekan, kemudian juga berbagai fasilitas di rest area tempat di mana saat ini kami melaporkan ini cukup lengkap Putih dan Ocha, dan bisa menjadi rekomendasi bagi para calon pemudik yang nantinya akan mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang. Yang mana kalau kita lihat nih fasilitasnya cukup lengkap, ada masjid, kemudian juga toilet, minimarket, restoran, bahkan juga ada tempat SPKLU atau pengisian kendaraan listrik begitu. Dan selain itu juga fasilitas-fasilitas lainnya ini juga cukup menunjang untuk para pemudik nantinya bisa mudik secara aman atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Semarang ataupun ke Jawa Timur. Dan selain itu dapat kami laporkan Putih dan Ocha, memang jika kita melihat nih dari data Kementerian Perhubungan, rencananya berdasarkan prediksi dari Kementerian Perhubungan ini, Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Tengah ini menjadi provinsi dengan pemudik terbanyak di tahun 2023, tercatat nantinya diprediksi lebih dari 32 juta masyarakat berasal dari sejumlah daerah akan pulang ke Jawa Tengah. Angka ini sama dengan 26% dari total prediksi pemudik yang akan melakukan aktivitas arus mudik pada tahun ini, yaitu sekitar 123 juta orang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Vito atas informasi Anda. Selamat menjalankan tugas Anda kembali. Ya pemirsa, itu dia Vito dari Semarang, dan langsung saja kita bergeser ke Jakarta. Kita akan pantau arus lalu lintas di daerah Cideng, Jakarta. Dan sekarang ini di persimpangan Cideng sudah ada reporter B-Universe yaitu Maria Gabriel. Halo Gaby, selamat pagi. Bisa dilaporkan bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di sana? Silakan Gaby. Ya, selamat pagi Ocha, Putih dan juga pemirsa BTV. Saat ini saya berada di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, dan akan melaporkan kondisi lalu lintas di daerah ini. Menurut pantauan kami sejak pagi tadi dari arah Cideng Barat menuju Kebon Siri itu terpantau ramai lancar, di mana kendaraan yang lewat didominasi dengan kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Kami juga melihat beberapa kendaraan umum seperti Transjakarta ataupun Bajaj juga melaju beberapa kali. Sedangkan dari arah Cideng Timur menuju Kebon Siri itu ramai padat, terutama di area depan Pasar Tasik Cideng. Hal ini dikarenakan ruas jalan yang sempit dan banyaknya kendaraan maupun orang yang keluar masuk dari area pasar. Tidak hanya itu, terlihat pula kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti Bajaj yang parkir di bahu jalan sehingga mempersempit ruas jalan yang memang ukurannya tidak terlalu besar. Kami juga sempat mewawancarai beberapa petugas yang berjaga di area pasar. Kata mereka kepadatan tersebut biasanya berlangsung sampai dengan pukul 10 atau 11 nanti atau mendekati jam tutup dari pasar.
petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati, misalnya dalam menjaga barang-barang pribadinya karena jalanan yang cukup ramai. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk tidak memarkir kendaraannya di bahu jalan ataupun berhenti terlalu lama. Hal ini dilakukan agar menghindari kemacetan. Selain itu, karena tadi sempat hujan di daerah sini dan sampai saat ini terlihat langit masih mendung, jadi Anda yang ingin berpergian ke daerah sini jangan lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan agar terhindar dari hujan. Demikian Ocha Putih. Baik pemirsa, terima kasih atas Gabriel, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Nah pemirsa dan juga Putih, pastinya kita akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik lainnya. Tetap bersama dengan kami pastinya hanya di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita mendapat berkah dan amalan Ramadan tahun ini. Mari bersatu meraih berkah. BTV bersatu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik, Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama BTV, bersatu raih berkah. Penampilan keren dengan kolaborasi apik dari Equity. Ingin menyapamu. Penyanyi cantik Shakira Jasmine bernyanyi dan bercerita bersama. Dan penampilan dari grup Dialog Senja tampil keren dengan suara merdu. Halo, kami dari Dialog Senja, Equity. Aku Shakira Jasmine, saksikan Epi. Senin jam 8 malam hanya di BTV, bersatu raih berkah. Berbagai macam pesan tentang kehidupan kita. Gembira bagi orang-orang yang bersabar. Saya akan bersedekah nunggu kaya. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Bareng Gus Miftah, puasa di bulan suci ini menjadi happy. Jangan Allah. Gantungkanlah semua permintaanmu hanya kepada Allah. Saksikan Happy Ramadan bersama Gus Miftah hanya di BTV, bersatu raih berkah. Berkeliling kota untuk mencari makan. Wow. Wow. Deretan makanan nikmat hingga unik siap disantap. Katanya nggak pedas. Rekomendasi tempat-tempat makan yang enak-enak, yang viral-viral atau yang Nyari makan, Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Bersatu raih berkah. Ya pemirsa, kembali lagi pastinya hanya di Obrolan Pagi dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Keterbatasan fisik tak menghalangi seseorang untuk terus belajar. Pasalnya, sebuah yayasan di kawasan Serpong kini tengah sibuk memproduksi Al-Quran Braille yang dapat digunakan bagi penyandang tunanetra. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Obrolan Pagi hari ini. Saya Novia Putipama. Dan saya Ina Rosalin. Atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti terus di akun media sosial kami, baik di Instagram, Twitter maupun di YouTube. Jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan selalu menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pastinya hanya bersama dengan BTV Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.